we will discuss probability atau sering disebut dengan peluang. A very relevant and important topic for all of us. I hope that throughout this presentation we can share insight and find the best solution together. Before watching this video, my introduce is Poppy Anggreni from the Management Study Program. So let's get started. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, apa dulu sih yang akan kita pelajari tentang probabilitas itu? What will be study? 1. Understanding probability. 2. Probability trend. 3. Probability formula. Dan yang terakhir, probability value range. Probability atau peluang, opportunity can help us predict something. Jadi, peluang dapat membantu kita dalam memprediksi sesuatu. Jadi, probability adalah opportunity is the base of statistic on profession that is close reality to the two is actuary. Jadi, probability adalah angka yang menyatakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Nah, dengan kata lain, peluang terjadi peristiwa yang berbeda-beda dapat diukur menggunakan probability atau peluang. Dan salah satu tujuan adalah untuk mengambil suatu keputusan. Peluang adalah dasar dari ilmu statistika, salah satu profesi yang erat kaitannya dengan keduanya adalah aktuaris. What is opportunity? Opportunity is the possibility of an event or insight occur. We often assess trend in everyday life and are related to the chance of an event occurring. 1. Impossible, 2. Small chance, 3. Possible, and 4. Trying. Jadi maksudnya di sini ada istilah-istilah di samping yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan berkaitan dengan peluang terjadinya suatu kejadian. Yang pertama itu ada mustahil, yang kedua ada kecil kemungkinan, yang ketiga ada mungkin saja, dan yang terakhir pasti. This slide discuss element every time you make a discussion you will face for situation, namely 1. Certainly, 2. Resiko, 3. Uncertainty, 4. Conflict. Jadi dalam probabilitas atau peluang ada elemen-elemen keputusan. Setiap mengambil keputusan akan menghadapi 4 keadaannya, itu yang pertama kepastian atau certainty. Itu terjadi apabila semua informasi yang terjadi dasar keputusan tersedia dan valid atau informasinya bersifat sempurna dan tidak bias. Yang kedua ada resiko. Biasanya terjadi apabila suatu keputusan tidak mempunyai informasi yang sempurna, namun memiliki kemungkinan atau probabilitas suatu peristiwa akan terjadi. Yang ketiga, ketidakpastian. Ini menunjukkan kondisi suatu keputusan tidak mempunyai informasi yang sempurna dan probabilitas suatu peristiwa tidak diketahui. Yang terakhir dari elemen-elemen keputusan ada konflik, yaitu keputusan di mana terdapat 2 atau lebih kepentingannya. Mathematical, we can determine the probability for numerical of a single number who is explored. Nah, secara matematis kita dapat menentukan nilai peluang secara numerik atau menggunakan angka. Bagaimana sih caranya kita mencarinya? Mari kita pelajari. Nah, di sini ada soal yaitu Siti is playing snake and leader with her friend. In the game of snake and leaders, we have to roll a 6 cents match to determine the number of moves for each play. Siti almost won the game
with only 4 steps left to reach the finish line. We are City's chance of winner the game with Sailor the match. Jadi bagaimanakah sih City dapat memenangkan permainan pada gilirannya mengocok dadu? Jadi, the experience that City carried out was shaking and dance with a simple speech consistent of 6 days, and the expert event was the average of 4 days. Jadi, percobaan yang dilakukan City adalah mengocok sebuah dadu dengan ruang sampel beranggotakan 6 mata dadu dan menjadikan kejadian yang diharapkan adalah munculnya mata dadu yang muncul berangka 4. Jadi, activity that can produce on or more equipment. Inside, the contest event with criteria. Sample room, the set of all events, the money occurred in the experiment. Jadi maksudnya percobaannya ada kegiatan yang dapat menghasilkan satu atau lebih hasil. Kejadiannya sebuah himpunan yang membuat peristiwa dengan kriteria tertentu. Dengan ruang sampel, himpunan dari semua kejadian yang mungkin terjadi dalam sebuah percobaan. Nah, di sini ada probability of an event. It's all outcomes of an experiment have the same probability of occurring. The probability of event A, symbolized by P H, is determined by the following formula. Jika semua hasil atau suatu percobaan memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi, maka peluang kejadian A yang akan disimbolkan dengan P buka kurung A tutup kurung ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Di rumusnya, rumus peluang ada P buka kurung A tutup kurung sama dengan NA dibagi NS. NA is the number of member of event A and NS in the number of member of the simple speech S. Jadi maksudnya N adalah banyaknya anggota dari kejadian A dan NS adalah banyak anggota di ruang sampel S. Jadi jawabannya 1/6, satunya itu banyak anggota kejadian, sedangkan 6-nya banyak anggota ruang sampelnya. Jadi in City case, the chance of the winning the games is 1/6. Jadi pada kasus City, peluang ia menangnya memenangkan permainan adalah 1/6. Probability have the range of from 0 to 1 events, with the probability of 0 are called impossible events. We even with the probability of 1 are called certain events. Ada pertanyaan, how many members of the sample speech are there in the experiment of tossing two coins? Ada berapa anggota ruang sampel dari percobaan melakukan 2 buah koin? Jawabannya, the number of members in the sample speech of the tossing two coin is 4. Kenapa bisa 4? Karena ada 2 gambar dan 2 angka. Jadi jumlah anggota ruang sampel pada pelemparan 2 buah koin ada 4. Pertanyaan kedua, in tossing two coin, what is the probability that both coins will have the picture? Pada pelemparan 2 koin, berapa peluang muncul sisi gambar pada kedua koin? Jadi NA sama dengan 1, NS-nya sama dengan 6 seperti rumus tadi, jadi PA sama dengan 1/4. Pertanyaan ketiga, how many members of the simple speech are there in the experiment of throwing two dates? Ada berapa anggota ruang sampel dari percobaan melempar 2 buah dadu? The number of members in the sample speech with throwing two dates in 36. Kita harus bikin tabelnya dulu seperti ini. Contohnya,
Jadi jumlah anggota ruang sampel pada pelemparan 2 buah dadu setelah dibikin tabel adalah 36. Sekian materi tentang probability atau peluang yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada yang salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.